Satu Engkau, oh Tuhan. Melalui lagu ini ya Tuhan, maka inilah yang menjadi kerinduan kami, jemaat Tuhan di tempat ini, kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami selalu ingin mengenal Engkau lebih lagi di dalam hidup kami. Kami rindu selalu mengatakan bahwa Engkaulah segalanya di dalam hidup kami ya Tuhan. Oleh sebab itu kami selalu memuji nama Tuhan. Oleh sebab itu kami selalu mengangkat suara kami, mengatakan ku sanjung Engkau ya Tuhan. Kiranya setiap pujian kami menyenangkan Engkau. Kiranya setiap apa yang kami lakukan siang hari ini Tuhan, kami membawa pujian kami membawa hati kami rindu menikmati lawatan Allah di tempat ini. Mari Roh Allah bekerja di tempat ini. Terima kasih Bapa, kalau Tuhan sudah izinkan kami memuji memuliakan nama Tuhan, biarlah pujian kami menyenangkan Engkau ya Tuhan. Engkau disenangkan. Maka di pertengahan ibadah ini Tuhan, kembali kami rindu mendengar suara Tuhan. Kembali kami rindu Tuhan, sampaikan apa yang Engkau mau di dalam hidup kami. Kami ingin mendengarnya dengan baik-baik, bahkan melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami hormati firman-Mu ada di tempat ini, Roh Allah ada di tempat ini Tuhan. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan ada di tempat ini, ketika beribadah ini berlangsung, kami berdoa Engkau tegur kami. Engkau ingatkan kami. Tuhan Yesus, hanya orang-orang yang kudus hatinya dapat sampai kepadamu. Dan bawa kami menjadi orang-orang yang kudus. Kami mau menikmati Engkau di tempat ini. Roh Allah bekerja di tempat ini. Mujizat Allah bekerja di tempat ini. Kami percaya ya Tuhan, Engkau ada di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Apa kabar saudara? Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Sebagian dari kita mungkin sudah ada yang pergi karena 1 minggu libur ya. Tapi sebagian dari kita masih tetap ada di rumah Tuhan. Karena kita mencintai Tuhan di tempat ini. Amin. Haleluya. Dia menolong kita. Bisakah kita mengingat sejenak kalau kemarin dari hari Senin sampai hari ini hari Minggu, ada enggak yang Tuhan berikan? Ketika kita berdoa, ketika kita memanggil nama Tuhan, apa yang kita takutkan itu tidak terjadi. Karena ketika kita berdoa, Tuhan tolong aku dan Allah meluputkan aku. Tuhan sembuhkan aku dan Tuhan menyembuhkan kita. Tuhan jamah aku dan Allah menjamah kita. Sepanjang minggu ini kalau kita mulai mengingat kembali, berapa banyak kita mau katakan Allah itu baik? Saudara boleh angkat tanganmu. Amin. Katakan Allah baik. Allah baik. Ya, Allah mendengar seruan kita. Allah mendengar perkataan iman kita bahwa sungguh Dia Allah yang baik buat kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya rindu kembali kita membaca di dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Kalau mungkin ada di beberapa dari kita yang pernah datang kemarin di acara doa bersama, kita juga pernah membaca ayat itu. Tetapi hari ini kita akan mempelajarinya lebih dalam lagi tentang Yosua ini. Bagaimana seorang Yosua yang dipakai oleh Tuhan ketika Musa pada waktunya harus memberikan tongkat kepemimpinan ini. Karena Musa sudah menjadi tua dan akhirnya meninggal. Tetapi akhirnya dan Yosua dipakai Tuhan untuk membawa bangsa Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, perenungan hari ini di dalam Yosua 1 ayat 1 sampai 9, kita akan melihat bagaimana janji Tuhan, perkataan Tuhan
kepada Yosua, kepada bangsa Israel, dan hal yang sama Dia akan berikan kepada kita. Amin. Dia akan berikan kepada kita, tetapi satu syaratnya, kita buka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita katakan, Tuhan buka hatiku, Tuhan berikan aku pengertian supaya aku bisa membuka, mengerti ayat itu di dalam hatiku dan aku ingin melakukannya. Aku ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Setiap hambatan-hambatan yang mungkin begitu kita sulit untuk datang kepada Tuhan, tetapi kiranya firman Tuhan akan memberkati kita sore hari ini. Amin. Oleh sebab itu fokuskan hati kita. Jangan biarkan pikiran kita terganggu, terinterupsi dengan hal yang lain. Siang hari ini mungkin sekitar 40 menit ke depan kita mau katakan, aku siap menerima firman Tuhan. Colek sebelah kirimu, siap menerima firman Tuhan. Siap menerima firman Tuhan. Pak Abun juga boleh dicolek, siap menerima firman Tuhan. Amin. Siap kita semua menerima firman Tuhan dengan wajah yang tersenyum. Jangan cemberut. Tuhan siap memberkati kita. Amin. Dia mau melihat wajah-wajah kita yang tersenyum. Karena wajah kita yang tersenyum. Tadi kita udah nyanyi apa? Di hatiku ada cintanya. Enggak putus cinta dong. Kan di hati kita ada cintanya Allah. Berarti kita tersenyum. Di hatiku ada cintanya. Di hatiku terus apa? Ku cinta padanya. Oh berarti dua hal. Allah mencintai kita dan kita mencintai Allah. Oleh sebab itu tersenyum, berikan wajah kita yang terbaik kepada Tuhan. Dan ketika kita mendengarkan firman Tuhan, biar wajah kita boleh agak dibuka sedikit. Oh sambil kita akan membaca ayat ini, kita akan mengimani janji Tuhan yang luar biasa. Dan kiranya janji itu, kiranya perkataan itu saya berdoa akan terjadi bagi jemaat di tempat ini. Amin. Haleluya. Kita akan baca di dalam Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Sudah dikasih Tuhan, entah kenapa apa AC-nya yang kurang dingin ya. Saya kepanasan. Sudah kok, udah nyala. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Sudah dikasih Tuhan, kita akan baca ayat ini bergantian ya. Kita baca ayat ini bergantian. Setiap kita yang bisa membacanya, kita bisa langsung melihat dari multimedia yang tersedia. Atau saudara yang boleh membawa Alkitab, juga saudara bisa membacanya dari Alkitab ya. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Saudara dipersilakan untuk baca ayat 1 dan saya baca ayat genap. Dipersilakan 2, 3. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai Efrat, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ayat 6, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka.
Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sebab Tuhan Allahmu akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bisa katakan amin? Amin. Sebab Tuhan Allahku akan menyertai aku kemanapun aku pergi. Amin. Kita tidak pernah sendiri. Firman Tuhan luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Yosua ini adalah ketika Tuhan mempercayakan Yosua untuk merebut tanah Kanaan, untuk membawa kembali bangsa Israel. Ya, di dalam perbudakan Mesir. Untuk sekian waktu lamanya Musa pun sudah banyak melakukan sudah banyak melakukan hal dalam hal membawa bangsa Israel. Ketika bangsa Israel ada di dalam perbudakan, Musa pun membawanya. Ya, dan tiba saatnya ketika Musa sudah tua, maka kepemimpinan ini diberikan kepada Yosua. Kita juga akan buka dulu di dalam Bilangan 27 ayat 18 ya, supaya kita bisa tahu dulu runtutan ceritanya. Bilangan 27 ayat 18. Saya akan baca untuk kita semua. Ayat 18 dikatakan, lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu di atasnya. Yosua seorang yang penuh roh. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan memilih Yosua menjadi pemimpin, dia juga adalah seorang yang penuh roh. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dulu satu hal di sini. Seorang yang penuh roh. Allah mendapati Yosua, seorang yang penuh roh. Ketika seorang yang penuh roh, Allah percayakan kepada seorang Yosua. Anak-anak Tuhan harus penuh dengan roh. Amin. Anak-anak Tuhan harus penuh dengan roh. Beberapa kali kita pernah baca ketika satu percakapan dengan Nikodemus, dikatakan, bagaimana supaya aku bisa melihat kerajaan sorga? Yesus katakan apa? Harus penuh di dalam air dan roh. Ya, di dalam air dan roh. Dan di sini kita belajar Yosua seorang yang penuh dengan roh Allah. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar di sini bagaimana penyertaan Tuhan kepada Yosua. Dari runtutan ayat kita lihat mulai dari ayat 2 sampai ayat 9. Bagaimana tahapan-tahapan yang harus Yosua lakukan, bangsa Israel lakukan untuk mendapat penyertaan Allah. Senang ya kita mendapat penyertaan Allah. Amin ya. Tadi saya katakan jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai kemanapun engkau pergi. Kita yakin dengan iman kita, Allah menyertai kita. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, untuk sampai di dalam memiliki penyertaan Allah, ada yang Allah minta dari kita. Ada yang harus kita lakukan. Ada yang harus Allah berikan kepada Yosua. Dan Allah ingin juga katakan kepada kita, jemaat Tuhan di tempat ini. Mari kita dengarkan, mari kita responi setiap ayat ini. Ini merupakan janji Tuhan. Saya berulang-ulang membaca. Saya katakan, oh Tuhan, betapa janji Allah itu penuh dengan powerful, penuh dengan kekuatan, dan harusnya kita tidak perlu takut lagi.
Harusnya iman kita tetap percaya kepada Dia. Harusnya jangan ada kendala lagi di dalam hidup kita. Asalkan satu, kita nanti akan membaca, mengenal Allah lebih dalam lagi. Mengenal Dia lebih dalam lagi. Dan kita akan melihat betapa Tuhan memimpin kita dari kemenangan sampai pada kemenangan. Amin. Sudah dikasih Tuhan, kita lihat ayat 2. Di sini dikatakan, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada bangsa Israel. Yosua, ketika Musa masih ada, ketika masa dalam kepemimpinan Musa, Yosua seringkali melihat bagaimana bangsa Israel banyak sekali protesnya, banyak minta, banyak bersungut-sungut, sesuatu yang tidak menyenangkan. Bangsa Israel cepat bersungut-sungut. Sehingga ketika Tuhan memerintahkan kepemimpinan ini ada di dalam Yosua, Yosua takut. Takut sekali, dia ragu, apakah saya bisa? Takut sekali dia. Sudah dikasih Tuhan, pernahkah kita ketika kita akan melakukan sesuatu hal yang tidak pernah kita lakukan, atau sesuatu ketika kita disuruh orang, kamu pergi dulu deh ke sana. Enggak apa-apa, aman kok. Nanti kamu temuin orang itu. Aduh, tapi saya belum pernah ke sana. Bagaimana caranya? Bagaimana saya berangkat ke sana? Bagaimana saya berkomunikasi dengan orang itu? Atau pernah nggak kita ketika kita menghadapi ketakutan yang luar biasa, sehingga saat itu kita merasa gelap semuanya. Aduh, saya takut. Dan kita tidak tahu apa yang kita harus lakukan. Ada banyak hal, mungkin trauma masa lalu. Ada sesuatu yang kita lihat ketika masa kecil, kita menyaksikan sesuatu, terus ingat lagi sekarang. Dan itu akan mengingatkan kembali, membuat kita takut. Atau kesalahan yang pernah kita lakukan, kita sudah minta maaf, tetapi sulit ternyata untuk memulihkan hati kita sendiri. Dan itulah yang disebut dengan ketakutan yang terus mengejar kita, yang terus menghajar kita. Seolah-olah hidup kita ada di dalam pikiran kita. Tetapi hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Allah yang luar biasa. Dia Allah yang berjanji adalah setia. Dia Allah yang penuh kasih. Dia Allah yang tahu segala kelemahan kita. Dia Allah yang tahu bagaimana keperluan kita kepada Tuhan. Maka tangannya yang penuh kasih akan mengangkat kita. Dari dikasih Tuhan, di ayat 2 dikatakan, hambaku Musa telah mati, sebab itu sekarang seberangilah sungai Yordan, engkau dan seluruh bangsa menuju negeri yang akan kuberikan kepadamu. Yosua tidak banyak tanya, Yosua tidak banyak, walaupun dia tidak tahu, dia ikuti perintah Tuhan. Dia bawa perintah Tuhan, dia ikuti, ya Tuhan, aku mau, aku seberangi tempat itu. Dan ketika dia mengikuti apa yang menjadi Tuhan mau. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat 3 dikatakan, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu akan kuberikan kepadamu. Setiap tempat yang kau pijak akan kuberikan kepadamu. Luar biasa enggak saudara? Pernahkah kita berpikir, di mana ya tempat yang aku pijak? Kerinduan saya sederhana. Saya katakan sama Tuhan, bukan hanya sekedar tempat yang aku pijak. Tuhan, ketika aku lewat dan aku lihat ke kiri ada orang yang aku temui. Kiranya orang itu menjadi anak Tuhan. Ketika aku berdiri, ketemu sama orang, kita bilang, yuk ngapain kamu di situ? Kita ke gereja yuk. Orang itu mau. Setiap tempat yang akan kita pijak akan menjadi milik kita. Atau mungkin kepada keluarga kita, seisi rumah kita, di mana tempat yang paling sering kita pijak. Kita bilang, ayo dong ke gereja, ayo ke rumah Tuhan. Dan dia mau. Saudara yang dikasih Tuhan, janji Tuhan, asalkan kita memiliki iman, asalkan kita percaya
kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Setiap tempat yang kau pijak akan menjadi milikmu. Kalau kita baca lagi di ayat 5, kita lompat dikatakan seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidup. Karena Tuhan menyertai. Karena Tuhan menyertai. Saya ingin kita mendalami ayat ini. Saya ingin kita mengimani. Saya ingin kita mengerti lebih dalam lagi. Apa yang menjadi ketakutan kita? Apa yang menjadi penghambat kita? Apa yang menjadi halangan kita? Apa yang menjadi penghambat kita untuk tidak setia kepada Tuhan? Apa yang menjadi hambatan kita untuk kadang-kadang kita datang kepada Tuhan atau tidak? Kiranya ini menjadi perenungan kita. Dan ini menjadi satu perenungan yang serius kepada kita. Supaya apa? Supaya kita lebih setia kepada Tuhan. Amin. Bukan lagi kita rasakan ada banyak halangan dan kita mengexcuse halangan itu. Dan kita menerima. Oh iya ya, hari ini saya tidak bisa karena ini. Tapi firman Tuhan katakan, Dia akan memimpin kita ke tempat di mana kita akan berjalan ke tempat yang tidak tahu kemana, menyeberang sungai Yordan. Dia akan memimpin kita dan ke sana, ke seberang sana, di tempat di mana engkau pijak, itu akan menjadi milikmu. Oh, karunia Allah yang besar, berkat Allah yang besar yang Allah janjikan kepada kita. Saya membacanya ini luar biasa. Hanya dengan penyertaan Tuhan. Bahkan di ayat 5 dikatakan, seorang pun tidak akan bertahan menghadap engkau seumur hidupmu. Wah, firman Tuhan datang kepada Yosua. Firman Tuhan datang kepada kita. Seorang pun tidak akan bertahan menghadapi engkau seumur hidup. Artinya apa? Ketika orang jahat datang kepada kita, ada Allah yang melindungi kita. Ada Allah yang menjaga kita. Ada Allah yang menutup kita. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, di dalam keadaan yang kita tidak tahu kemana, maukah kita tetap berjalan bersama dengan Dia? Maukah dalam keadaanmu yang tidak baik-baik, engkau berjalan bersama dengan Tuhan? Dalam keadaanmu yang sesulit apapun, serintangan apapun, maukah kita tetap bertahan untuk berjalan bersama dengan Tuhan? Ketika kita mau tetap berjalan bersama dengan Tuhan, seorang pun tidak akan tahan menghadap kita. Dia menjaga kita. Saudara dikasih Tuhan, kita lihat lagi ya ayat berikutnya. Di ayat 5 bagian B. Aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Aku tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan. Oh, luar biasa. Luar biasa perkataan ini. Saya tidak perlu lagi menambahkan dengan sesuatu yang lain. Karena firman-Nya luar biasa. Dikatakan tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan. Artinya apa? Kita gak akan dicuekin. Tidak akan ditinggalkan. Oh, kita tetap ada di dalam bimbingannya. Mungkin orang lain melihat seolah-olah kita sendiri. Tetapi ada sukacita Allah di dalam kita. Dan orang akan bertanya, kenapa engkau penuh dengan sukacita? Karena Allah tidak pernah membiarkan aku. Karena Allah tidak pernah meninggalkan aku. Kita sepakat bilang seperti itu ya, ketika ada orang bertanya kepada kita. Lalu disebut lagi di ayat 6 dikatakan, hanya dengan kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Saudara yang dikasih Tuhan, masuk ke dalam kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Seringkali ada banyak hal yang membuat kita terhambat, keraguan untuk kita melakukan, untuk meneguhkan hati dengan mengatakan kuat dan teguhkan hatimu. Ada hal beberapa lain yang mungkin bisa saya ambil contoh, mungkin adanya ketakutan. Jadi jangan takut saudara, ya. Jangan takut bersama dengan Tuhan.
Biasakan wajah kita penuh dengan sukacita. Hidup kita penuh dengan berpikir positif. Jangan lagi ketemu orang kita berpikir negatif. Seolah-olah kita memiliki salah. Atau seolah-olah kita berprasangka bahwa ini orang akan melakukan segala sesuatu. Itu tandanya berpikir negatif. Ketakutan. Oh kita takut, aduh kalau seperti ini bagaimana ya. Itu dikatakan ketakutan. Lalu takut akan celaan. Kritikan. Aduh nanti saya diejek. Nanti saya dikritik. Pikiran-pikiran negatif. Itulah yang Tuhan mau katakan kepada Yosua. Kenapa? Karena dia mungkin saat itu penuh dengan ketakutan, penuh dengan keraguan. Kita akan melihat bahwa 3 kali Allah berbicara kepada Yosua, dikatakan kuatkanlah dan teguhkan hatimu. 3 kali Allah berbicara. Supaya apa? Supaya jangan ada keraguan di dalam hati kita. Supaya jangan ada ketakutan di dalam hati kita. Kenapa kita bisa ragu? Kenapa kita bisa takut? Kenapa kita bisa berpikir negatif? Mungkin gak kita sebut bahwa kita kurang iman? Kita baca ya, Markus 9 ayat 23. Markus 9 ayat 23. Kita baca sama-sama 23, Markus 9 ayat 23, 23. Jawab Yesus, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Tidak ada yang mustahil. Katakan tidak ada yang mustahil. Jadi kita nggak boleh takut lagi, amin. Kita nggak boleh ragu lagi, amin. Kita tidak boleh lagi berpikir mempunyai pikiran negatif, amin. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Artinya apa? Di dalam keadaan lembah kekelaman sekalipun. Kata Mazmur 23, di situ Allah ada. Ya. Lalu yang selanjutnya supaya kita tetap kuat dan hati kita tetap teguh. Jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa. Kita buka di dalam Filipi 4 ayat 5 sampai 7. Kita baca sama-sama 2-3. Hendaklah hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir. Adanya keraguan, adanya ketakutan karena kekhawatiran kita. Adanya pikiran-pikiran negatif karena kekhawatiran kita. Oleh sebab itu Allah berkata apa? Janganlah khawatir. Tetapi nyatakanlah keinginanmu di dalam doa. Nyatakanlah keinginanmu di dalam doa. Sehingga apa? Hal yang menghambat engkau, yang mengkhawatirkan, yang membuat engkau ragu. Mari datangi Tuhan. Oleh sebab itu tidak heran Tuhan katakan, kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Berulang-ulang. 3 kali Allah menyatakan, kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Kita akan baca lagi selanjutnya ya saudara ya. Di ayat 7. Kita baca ya, saya baca. Saudara boleh menyimak. Hanya
kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Nih perhatikan ya yang berikutnya, saudara perhatikan. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kita tadi sudah baca di ayat sebelumnya dikatakan tempat di mana engkau injak, di situ Tuhan akan berikan kepada kita. Seorang pun tidak akan bertahan kepada kita mampu karena Allah menyertai kita. Dia tidak akan membiarkan kita, dia akan selalu menyertai kita. Lalu yang berikutnya dia katakan apa? Beruntung apa yang kita lakukan. Senang ya dengan kata beruntung ya. Apa aja beruntung, pengennya beruntung. Dalam hal yang kecil, ketika kita mau pergi, waduh antriannya panjang. Giliran saya nggak antri. Wah, saya beruntung. Kita tidak perlu capek. Ketika saya ke sana jauh-jauh, wah ternyata udaranya enak, adem, beruntung. Banyak. Itu masih beruntung dalam hal waktu, dalam hal ya apa yang kita bisa nikmati. Belum lagi kita ngomongin beruntung untuk apa? Untuk yang bisa kita hitung. Senang ya, oh iya saya beruntung, saya beruntung. Saudara yang dikasih Tuhan, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi, apa yang kita harus lakukan? Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jangan lihat kanan, lihat kiri. Jangan, kalau nyebrang boleh. Tetapi kalau kita mengikut Tuhan, kita arahkan kepada Dia. Fokuskan kepada Dia. Dia Allah yang layak kita sembah. Kita mau katakan, Tuhan, aku ingin berikan hidupku kepada Dia. Aku ingin mendengarkan suara Tuhan. Mengikut Tuhan banyak gangguan, benar enggak? Mengikut Tuhan banyak godaan. Paulus katakan, apa yang tidak ingin aku lakukan, justru itu yang aku lakukan. Apa yang ingin aku hindari, justru itu yang aku lakukan. Oleh sebab itu, berulang kali lagi firman Tuhan katakan, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya apa? Beruntung, supaya yang keras beruntung. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya kita beruntung. Saya ingin doa saya, jemaat di tempat ini semuanya beruntung. Dalam hal apapun beruntung, artinya apa? Apapun yang kita kerjakan, Tuhan berikan kita kelancaran. Apa yang menjadi pergumulan kita, Tuhan berikan kita kesehatan. Tuhan berikan kita sukacita. Sehingga kita ke gereja, ketika mungkin saudara sedang mendengarkan firman Tuhan, wajah saudara itu tetap wajah penuh dengan senyum. Amin. Wajah penuh dengan sukacita. Kenapa? Karena saya tahu, oh ketika saya menerima firman Tuhan, perjalananku akan beruntung. Jadi kalau ada dari kita yang mungkin sehari-hari ini, oh Tuhan, mungkin ada sesuatu yang saya rasa belum berkenan kepada Tuhan. Sama-sama kita belajar. Saya pun setiap hari saya bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni saya. Kalau ada di dalam pelayananku yang tidak berkenan, Tuhan tegur saya. Tuhan ingatkan. Supaya apa? Supaya perjalanan kita beruntung. Supaya perjalanan kita kemanapun sesuai dengan yang Tuhan mau. Kemanapun engkau pergi. Lalu di situ dikatakan, kita lihat di ayat 8. Ini juga ya, ini juga menjadi satu perhatian buat kita. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tetapi renungkanlah siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Renungkan Taurat itu kapan? Siang dan malam. Renungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Kita lihat ya di dalam Ulangan 6. Yuk kita baca di dalam Ulangan 6 ya. Ulangan 6. Ulangan 6 ayat 5
sampai 7 ya. Saya baca atau kita baca sama-sama deh supaya semuanya konsentrasi ya. Kita baca ayat 5 sampai ayat 7. Semuanya keras ya, semua berbaca dengan keras supaya sampai telinga kita bisa mendengar suara kita. Amin. Ulangan 6 ayat 5 sampai 7. 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah engkau katakan berulang-ulang. Tadi di kitab Yosua pasal 1 ayat 7 dikatakan, renungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya apa? Haruslah engkau berulang-ulang mengajarkan. Kapan? Pada saat engkau duduk. Lalu pada saat apa? Pada saat engkau sedang dalam perjalanan. Pada saat engkau berbaring. Pada saat engkau bangun. Kira-kira aktivitas kita ada lagi nggak yang lebih dari itu? Kita duduk. Ketika kita duduk dalam perjalanan, ketika dalam perjalanan capek kita pulang dari perjalanan, oh kita berbaring tidur, lalu bangun. Lalu kita bicarakan apa? Ajarkan itu. Pertama kali kepada diri kita. Taurat itu siang dan malam. Apa itu? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Renungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Berikan, ajarkan kepada anak-anakmu. Kemarin saya pernah bilang, hari apa saya lupa di ibadah doa. Seringkali terlalu sibuk kita orang tua ini memikirkan, apa ya warisan yang saya berikan kepada anak kita? Apa ya nanti saya tinggalkan? Dan itu membuat pikiran kita kacau. Sulit untuk tersenyum, sulit untuk bersuka cita. Tetapi hari ini firman Tuhan berkatakan kepada kita, kenalkan Tuhan. Itulah warisan kita. Amin. Pengenalan akan Tuhan, takut akan Tuhan, itulah yang kita harus wariskan kepada anak-anak kita. Itulah yang harus kita wariskan kepada keluarga kita. Kenapa itu? Jelas di dalam Yosua dikatakan apa? Perjalananmu akan beruntung. Aku akan membawa engkau pergi. Aku akan menyertai kamu di tempat di mana engkau pijak. Tanah itu akan kuberikan. Artinya apa? Segala berkat kelimpahan Allah berikan kepada kita. Hanya dengan apa? Taat perintah Allah. Hanya dengan apa? Kuatkan dan teguhkan. Dan itulah yang kita harus berikan kepada anak-anak kita. Itulah yang harus kita wariskan kepada keluarga kita. Bukan lagi soal apa yang kau hitung. Dan engkau ragu. Oh, dia tidak punya pekerjaan tetap. Dia sulit. Kadang buat makan aja pas-pasan. Saudara yang dikasih Tuhan, katakan kepada keluargamu, renungkan Taurat ini siang dan malam. Amin. Maka perjalananmu akan beruntung. Katakan kepada anak-anakmu, katakan di mana engkau sering berinteraksi. Renungkan Taurat ini siang dan malam anakku. Katakan, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Cuman itu yang aku bisa wariskan. Doa Daud, dia katakan apa? Kiranya keluarga hambamu tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Oh, Daud sangat concern, sangat perhatian dengan keluarganya. Dia memikirkan, makanya dia katakan, Tuhan kiranya sekarang engkau memberkati aku. Apa yang ada di hadapanku kiranya engkau berkati aku untuk selama-lamanya. Itu yang Daud doakan. Apa yang sudah diberkati Tuhan, dia minta akan diberkati untuk selama-lamanya, untuk keluarganya. Dan itulah yang kita minta kepada Tuhan. Itulah yang kita wariskan kepada keluarga kita, kepada seisi rumah kita. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, jangan terlalu pusing dengan hal-hal yang ada di pikiran kita, di luar pikiran kita. Amin. Kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Lalu supaya bagaimana kita bisa menguatkan hati kita. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau tadi
Saya katakan yang pertama adalah mari kita beriman. Di dalam Markus dikatakan asalkan kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lalu berdoa, nyatakanlah itu di dalam doa. Bagaimana caranya? Segala kekhawatiran kita nyatakan di dalam doa kepada Tuhan. Doa dan ucapan syukur itu yang perlu. Lalu baiklah kita mengenal Dia, mengenal Allah. Kita akan buka di dalam Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Dapat semua? Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kita buka lagi Filipi 3 ayat 10. Filipi 3 ayat 10. Dikatakan, dapat semua? 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Oleh sebab itu saudara dikasih Tuhan, kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Di ayat 9 sekali lagi, 3 kali. Kali yang ketiga Yesus katakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Sudah dikasih Tuhan, kalau kita bisa memberikan kira-kira satu sistematika ya, satu arahan yang menjadi satu kesimpulan dari Yosua 1 ini adalah saudara yang kasih Tuhan, pengertian secara rohani adalah ketika kita Tuhan perintahkan untuk tetap taat kepada Tuhan, pergi kemana ke satu tempat atau mungkin ketika engkau harus seorang diri, ayat 2 tadi katakan seberangilah sungai. Ada tangan Allah membawa kita. Amin. Lalu ketika kita mampu melewati rintangan itu, Tuhan katakan apa? Setiap tempat yang kau pijak akan menjadi milikmu. Allah yang menyertai kita ada di tempat di mana kita berada, teristimewa. Allah yang memimpin kita sampai di rumah Tuhan. Maka tempat yang di mana kita pijak itu adalah milik kita. Artinya apa? Sorga yang Tuhan berikan. Itu menjadi bagian kita. Amin. Sorga yang Tuhan berikan itu menjadi bagian kita. Lalu dikatakan seorang pun tidak akan tahan menghadapi engkau. Aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Lalu firman Tuhan katakan, jangan menyimpang ke kanan atau jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya perjalanan hidup kita beruntung. Lalu bagaimana supaya kita bisa tahu perjalanan kita beruntung? Bagaimana supaya kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri? Renungkan Taurat itu siang dan malam. Renungkan Taurat itu siang dan malam. Bagaimana kita merenungkan Taurat itu siang dan malam? Ulangan 6 ayat 5 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan haruslah engkau perhatikan hal itu. Bicarakan kepada keluarga kita. Berulang-ulang. Artinya apa? Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Berulang-ulang. Pada waktu kapan? Pada waktu engkau duduk. Pada waktu engkau berjalan. Pada waktu engkau berbaring. Pada waktu engkau bangun. Bicarakan itu kepada anakmu. Jangan kau bilang, makanya jangan seperti itu. Rasain. Biar tetapi katakan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, ayo. Kalau hari ini engkau mungkin dalam kesusahan, ketakutan, ayo kita berdoa bersama. Kasihi Tuhan Allahmu.
ajak ajak keluargamu membaca Alkitab, merenungkan firman ini siang dan malam, maka perjalanan kita akan beruntung. Lalu Tuhan kembali katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Bukankah sudah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Maka kemanapun engkau pergi, aku akan menyertai engkau. Amin. Perkataan itu datang kepada Yosua. Perkataan itu datang kepada bangsa Israel. Perkataan itu teristimewa datang kepada kita jemaat Losufan hari ini. Amin. Perkataan itu datang kepada setiap kita hari ini. Asalkan kita mau meresponi firman Tuhan. Dan yang terakhir, kembali lagi saya mau katakan, wariskan apa yang menjadi pengetahuan kita tentang Alkitab kepada anak-anak kita. Wariskan. Beritahukan kepada mereka bagaimana takut akan Tuhan. Wariskan kepada mereka bagaimana pengenalan akan Tuhan. Dan itu tidak boleh lengah. Dan itu jangan sampai engkau lengah. Wariskan itu kepada anak-anakmu. Ketika kita lengah, tanpa sadar kita sudah memberikan dia kepada dunia ini. Tanpa sadar kita sudah memberikan dia kepada dunia ini untuk jatuh. Dan ketika itu mulai ketakutan ada pada kita. Tetapi kita katakan, ayo anakku, keluargaku, renungkan Taurat itu siang dan malam. Bagaimana caranya? Baca Alkitab kita, amin. Baca setiap hari. Di sini kita akan belajar firman Tuhan. Di sini kita akan mendengar suara Tuhan. Inilah waktunya. Waktu ini tidak akan baik-baik saja. Belum lama, baru periode baru, Indonesia gelap. Belum apa-apa udah gelap. Tetapi kita sebagai anak-anak terang. Tuhan memberikan pemisahan antara gelap dan terang. Kita sebagai anak-anak terang. Apapun boleh gelap. Apapun dikatakan orang boleh suram. Firman-Nya pelita bagi kakiku dan terang. Ketika kita berjalan, oh ada cahaya, ada terang Allah memimpin kita. Dan kita tidak akan sampai kepada kegelapan. Amin. Yakin dengan iman. Apapun yang engkau perlukan, apapun yang engkau gumuli, apapun yang engkau rasa engkau kekurangan. Tetapi ketika kita mencari Tuhan, ketika kita merenungkan Taurat ini siang dan malam, ketika kita berani mengalahkan kedagingan kita, ketika kita siap datang kepada Tuhan untuk dibentuk, untuk menjadi satu tuaian yang berkenan kepada Allah. Yakinlah saudara, ada berkat yang Tuhan berikan di luar dari pemikiran kita. Engkau tidak bisa hitung seberapa besar berkat itu. Tapi kita katakan terima kasih Tuhan. Karena berkatnya besar buat kita. Hanya satu yang Allah minta. Seperti seorang Samuel yang kecil ketika Tuhan memanggil. Dia tidak tahu, dia bingung. Dia datang kepada Elia. Dia katakan, apakah engkau memanggil aku? Enggak, saya tidak panggil. Datang lagi. Lalu Samuel berkata apa? Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Saat-saat ini yang kita perlukan adalah mendengar suara Tuhan. Amin. Mendengar suara Tuhan. Kita katakan, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Yosua mendengar suara Tuhan. Yosua menuruti perintah Tuhan. Setiap perkataan yang adanya, apa yang menjadi perintahnya diikuti. Kita pun mau mendengar suara Tuhan. Amin. 1 minggu ini tidak ada kegiatan doa, tapi jangan lengah ya. Bapak Ibu Saudara, mungkin 1 minggu ini sampai ketemu Sabtu depan, baru kita kembali lagi duduk diam di kaki Tuhan. Tapi tetap berhubungan dengan Tuhan. Jangan langsung membebaskan diri kita untuk tidak membaca Alkitab. Renungkan Taurat ini siang dan malam. Maka perjalananmu akan beruntung. Maka kemanapun engkau pergi, Allah menyertai kita. Kita katakan Tuhan, yang ku kehendaki adalah mengenal Engkau. Hanya mengenal Engkau. Ketika kita mengenal Dia, kita baca, kita bisa merenungkan Taurat ini siang dan malam. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita. Kita mau katakan Tuhan, kemanapun asalkan bersama dengan Engkau, aku mau. Kemanapun asalkan bersama dengan Engkau, aku mau.
kemanapun asal Engkau ada bersama dengan aku ingin perjalanan hidupku beruntung. Amin. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berharap hanya padamu. Kita angkat pujian ini. Biar kita mengerti akan rencana Allah. Saudara boleh tutup Alkitab saudara. Lalu saudara boleh tutup mata saudara. Kita mau berdoa. Hadirat Allah ada di sini. Sekian lama, sekian menit. Mungkin kita akan masuk ke dalam penyembahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, buka hatimu, katakan kepada Tuhan, Tuhan, bawaku mengerti akan firman Tuhan yang aku dengar hari ini. Aku mau Engkau memimpin aku. Kemanapun Engkau bawa, aku mau Tuhan. Asalkan bersama dengan Engkau. Aku ingin merenungkan Taurat-Mu. Aku ingin merenungkan firman-Mu siang dan malam. Aku ingin mencintai Taurat Allah. Haleluya. 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 Amin. Ajarku berserah hanya padamu, pimpinlah jalanku, pimpinlah dalam terang firman-Mu. Amin. Ajarku berserah hanya padamu. Lagi katakan, ajarku berharap. Ajarku mengerti segala rencanamu. Amin. Amin. Ajarku berserah hanya padamu, pimpinlah jalanku, pimpinlah dalam terang firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ajarku berharap hanya padamu. Biar musik saja dengan lembut, sangat pelan. Boleh memainkan lagu ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita merenungi pujian ini. Dikatakan, ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berharap hanya padamu. Kalau mungkin ada yang engkau rencanakan belum bisa terjadi sampai hari ini. Mungkin Allah tidak kehendaki. Atau mungkin Allah memiliki waktu yang pas. Tapi kita katakan, Tuhan, ajarku mengerti. Jangan takut. Allah ada buat kita. Jangan takut saudara. Jangan takut. Tuhan katakan kuatkan hatimu. Firman Tuhan katakan, singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak kekurangan satupun yang baik. Tidak kekurangan satupun yang baik. Maka satupun yang baik, segala yang baik Allah siapkan hanya untuk kita, umat-umat tebusannya. Tapi kita mau katakan, Tuhan, ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berharap hanya padamu.
mengerti akan rencana Allah tidak seperti yang kita pikirkan. Butuh waktu, butuh proses, butuh ketahanan. Oleh sebab itu Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan engkau kecut, jangan engkau tawar hati. Pengiringan kita kepada Tuhan butuh proses, butuh ketahanan, butuh fokus, butuh keseriusan. Tetapi yakinlah saudara, ketekunanmu akan membawa hasil. Keseriusanmu akan membawa hasil. Doamu akan membawa hasil. Air matamu tidak sia-sia, karena Allah mendengar. Haleluya. Haleluya. Angkat penyembahan kita. Allah ada di sini. Roh Allah ada di sini. Tidak ada dari kita yang tidak akan dilawat oleh Tuhan. Allah melawat kita di tempat ini. Allah mencoba kita di tempat ini. Ada mujizat yang berikan. Roh Kudus bekerja di tempat ini. Nikmati kehadiran Tuhan. Angkat hatimu, angkat penyembahanmu. Katakan, aku datang kepadamu Tuhan. Aku bawa hidupku, aku bawa keluargaku, aku bawa seisi rumahku. Aku mau bawa mereka mengenal Engkau lagi, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Aku tinggalkan keegoisan aku tinggalkan keakuan aku. Haleluya, Tuhan pulihkan. Haleluya. 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 Segala hal yang mungkin sulit engkau datang kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku hanya mau Engkau ada di dalam hatiku. Haleluya. Jamaah-jemaat Tuhan. Jamaah-jemaat Tuhan. Roh-Mu ada di tempat ini Tuhan. Belas kasihan Allah ada bersama dengan kami. Perkataan firman-Mu sungguh luar biasa Tuhan. Tapi tanpa pimpinan dari Engkau kami tidak mampu melakukannya ya Tuhan. Kami mau asalkan bersama dengan Engkau Tuhan. Engkau melihat setiap jemaat yang datang, membawa hati mereka yang hancur, membawa hati mereka yang rindu akan lawatan Allah di tempat ini. Allah melawat mereka. Allah melawat mereka Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami perlu Engkau Bapa. Roh Kudus melawat itu. Tuhan, berikan mereka pengertian untuk mencintai firman-Mu. Tuhan, jamah mereka, menjadikan mereka anak Tuhan bukan yang biasa-biasa saja. Tuhan, Engkau akan mengangkat hidup mereka, perekonomian mereka, sakit mereka Tuhan jamah. Hati yang sulit Tuhan, hati yang keras Tuhan lembutkan. Bahkan buat keluarganya. Haleluya. Jamah kami Tuhan. Jamah kami Bapa. Jamah kami. Haleluya. Roh-Mu ada di sini Tuhan. Roh-Mu menjamah Bapa, Roh-Mu menjamah.
Rohmu menjamah Tuhan. Haleluya. Rohmu ada menjamah ya Bapa setiap kami. Kami hormati Engkau Tuhan. Haleluya. Setiap hati yang hancur Allah jamah. Inilah waktunya kami menikmati pemulihan dari Engkau. Inilah waktunya Allah melawat kami Tuhan jemaat-Mu. Penuhi mereka dengan kuasa Roh Kudus. Penuhi Tuhan, penuhi Bapa. Ini kerinduan hamba-Mu. Ialah bakal balawasi. Akhirnya lawasi, akhirnya lawasi kamati. Haleluya. Besertalah Engkau, beserta ya. Akhirnya laki masih kimalatik. Amani dalam tesiki dalam teki malam masih. Akhirnya dalam teki masih dalam teki malam masih. Akhirnya dalam teki malam teki malam masih. Dalam teki malam masih, dalam teki dalam masih. Yang kami rindukan adalah melakukan kehendak Allah. Jamah Tuhan. Jamah jemaat-Mu Tuhan. Jamah. Mungkin kami ada dalam bilangan yang sedikit. Mungkin ibadah kami tidak sebesar orang lain. Tapi kami punya Allah yang besar di tempat ini. Allah melawat kami. Allah melawat kami. Allah berikan kami kemenangan. Ketika kemanapun kami pergi, ada terang Allah bekerja di dalam kami. Ada terang Allah menguasai kami. Dan ketika kami merenungkan Taurat-Mu siang dan malam, maka perjalanan kami akan beruntung ya. Haleluya. Haleluya. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Haleluya. Amin. Katakan ajaib segala rancangan-Mu. Oh Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Amin. Heran perbuatan-Mu. Oh Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, katakan Bapakku, ajaib. Oh ajaib segala rancangan-Mu. Amin. Amin. Haleluya. Tuhanku, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadi, biar jemaat Tuhan saja katakan, Engkau sanggup menyanyikan dengan iman kita. Segala yang ku perlukan. Tuhan dengar suara jemaat-Mu. Amin. Sekali lagi teriakan
dengan keyakinan kita, Engkau sanggup mengadakan. Engkau sanggup mengada segala yang kuperlukan. Amin. Menurut kehendak-Mu, kerja menurut kehendak-Mu. Menurut kehendak-Mu, terjadilah. Kita satu dalam doa. Mari kita tetap ada di dalam hubungan dengan Tuhan. Bapa yang baik, kami datang kepada Engkau sore hari ini. Firman-Mu yang luar biasa. Kami yakin Engkau yang memimpin kami. Engkau yang membawa kami kemanapun kami pergi. Engkau yang memberikan kami kemenangan. Tempat dimanapun kami pijak, Engkau akan berikan kepada kami. Engkau yang memimpin langkah kami. Bahkan tidak ada seorang pun yang tahan menghadap kami. Hanya dengan kuatkan dan meneguhkan hati kami ya Tuhan. Kami mau merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kami tidak mau menyimpang ke kanan atau ke kiri. Agar perjalanan hidup kami beruntung ya Tuhan. Dan kemanapun kami pergi, kami akan menguatkan hati kami. Kami akan bertahan di dalam Engkau. Karena bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Karena ketika kami berdoa, kami segala khawatir kami sudah taruh di bawah kaki Tuhan. Karena kami memiliki Engkau Allah satu-satunya. Dan kami rindu mengenal Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, hamba-Mu berdoa secara khusus buat jemaat Tuhan yang hadir sore hari ini. Mereka yang hari ini sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Mereka yang hari ini serius berdoa kepada Tuhan. Mereka yang hari ini serius datang memuji Engkau. Mereka yang hari ini sungguh-sungguh meminta jamahan Allah. Allah lawat di dalam nama Yesus. Allah berkati di dalam nama Yesus. Engkau melihat kesusahan hati mereka. Allah hiburkan mereka. Di dalam nama Yesus. Buat perjalanan mereka beruntung. Hamba-Mu berdoa hari ini. Bagi mereka yang datang dengan sungguh-sungguh di dalam nama Yesus. Lawatan Allah ada di tempat ini. Di dalam nama Yesus. Kemenangan menjadi bagian dari jemaat Tuhan. Maka setiap kami, kemanapun kami pergi, kuasa Allah menyertai kami. Kami mau katakan kami tidak takut, asalkan bersama dengan Engkau. Engkaulah sang gembala kami. Kami akan mengikuti Engkau. Kami akan mendengar suara-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba-Mu menyerahkan jemaat Tuhan sepanjang minggu ini. Mereka yang mungkin akan bepergian, mereka yang mungkin hanya ada di dalam kota, atau mereka akan berencana keluar kota. Mungkin mereka akan berjalan hari ini, malam ini, atau mungkin mereka juga yang sedang berada di dalam kota, di luar kota. Tuhan, hamba-Mu berdoa, Tuhan lindungi mereka. Tuhan jaga mereka kemanapun mereka pergi, kemanapun mereka bepergian. Tuhan tolong mereka. Penjagaan Allah ada bersama dengan mereka. Ajar kami Tuhan terus untuk mencintai firman Allah, membaca firman-Mu, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Karena hanya itu modal kami. Kami percaya ya Tuhan, hidup kami aman di dalam tangan Tuhan. Hidup kami aman, damai sejahtera Allah ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Memberkati pelayan-pelayan Tuhan hari ini, mereka yang sudah membawa pujian, pemain musik, multimedia, pembawa kolektan, semua Tuhan berkati. Memberkati jemaat Tuhan yang memberikan persembahan, Tuhan Yesus, apa yang mereka bawa hari ini ke dalam rumah Tuhan.
besar kecil setiap persembahan yang jemaat Tuhan berikan, Tuhan Engkau yang melawat. Apa yang mereka berikan karena mereka memberikan dengan penuh sukacita, Tuhan ganti berlipat kali ganda. Setiap jemaat Tuhan yang memberikan, membawa hasil mereka kepada Tuhan hari ini, Tuhan Yesus, mereka yang dengan sungguh-sungguh menghitung setiap pendapatan mereka dan berani mengembalikan milik Tuhan, apa yang menjadi bagian Tuhan. Tuhan, maka hari ini hamba-Mu berdoa, apa yang menjadi bagian-Mu untuk memberkati jemaat Tuhan. Tuhan berkati lumbung-lumbung mereka. Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Maka berkat kelimpahan akan menjadi milik mereka. Tidak akan kekurangan satupun yang baik. Berkat dari negeri seberang Engkau akan sanggup limpahkan kepada mereka. Berkati pekerjaan mereka, berkati penghidupan mereka, berkati apa yang mereka kerjakan setiap hari. Buat tangan mereka berhasil dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami akan akhiri ibadah kami sore hari ini Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami, kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan tolong kami di perjalanan jauh dekat berkendaraan. Tuhan tolong kami, Tuhan tibakan kami di rumah dengan selamat dan sejahtera. Kami percaya hari ini segala hal yang kami bawa, kesulitan kami, beban kami, sakit kami, Allah sudah menjamah kami. Pemulihan hati kami, trauma, ketakutan kami, keraguan kami, Allah sudah menjamah kami. Dan kami hidup penuh dengan kemenangan. Kami hidup penuh dengan sukacita. Kami hidup penuh dengan semangat. Di dalam kami mengiring Engkau. Dan kami mau katakan, sekali Yesus, tetap Yesus, Engkau Allah bersama dengan kami. Maka dimanapun kami berada, kuasa Allah menyertai kami. Dimanapun kami berada, jadikan kami saksi Kristus. Terima kasih Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, mari sama-sama kita mengangkat tangan kita. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Sekarang Bapak Ibu Saudara, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan berkat yang akan kita terima ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Dan jemaat yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Saudara boleh salam.